Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 8 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar motif dan tindakan kami terhormat di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, Sabat tanggal 8 Agustus tahun 2026, dikutip dari buku Maranatha oleh Ellen G. White dengan judul Terhormat dalam Motif dan Tindakan. Ayat tema berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Diambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Mari kita ikuti penjelasannya. Prinsip kebenaran dan kejujuran harus selalu dipelihara. Kejujuran tidak akan tinggal di tempat di mana kebijakan duniawi berkuasa. Keduanya tidak akan pernah sejalan, yang satu berasal dari Baal, yang lain dari Allah. Sang guru menuntut hamba-hambanya untuk terhormat dalam motif maupun tindakan. Mereka yang memilih kejujuran sebagai sahabat akan memancarkannya dalam setiap perbuatan. Bagi banyak orang, mereka mungkin tidak menyenangkan, tetapi bagi Allah mereka indah. Setan berusaha menyusup kemana-mana. Ia ingin memisahkan sahabat sejati. Ada orang yang terus berbicara, bergosip, dan bersaksi dusta, menabur benih perselisihan dan menimbulkan pertengkaran. Sorga memandang golongan ini sebagai pelayan paling efektif bagi setan. Namun, orang yang disakiti berada dalam posisi yang jauh lebih aman dibandingkan ketika dieluh-elukan dan dipuji karena sedikit keberhasilan yang tampak. Pujian dari teman semu lebih berbahaya daripada celaan. Setiap orang yang memuji dirinya sendiri menghapus kilau dari usaha terbaiknya. Karakter yang benar-benar mulia tidak akan merendahkan diri untuk membalas tuduhan palsu musuh. Setiap kata yang diucapkan jatuh tanpa daya, justru memperkuat hal yang tidak dapat digoyahkan. Tuhan menghendaki umat-Nya erat bersatu dengan dirinya, Allah yang penuh kesabaran dan kasih. Semua orang harus memanifestasikan kasih Kristus dalam hidup mereka. Jangan ada yang berani merendahkan reputasi atau kedudukan orang lain. Itu adalah keegoisan.
Jangan pernah berbicara meremehkan siapapun, sebab ia mungkin besar di mata Tuhan, sementara mereka yang merasa besar bisa saja dianggap rendah oleh Allah karena hati yang keras. Satu-satunya keselamatan kita adalah merendahkan diri di kaki salib, kecil di mata diri sendiri, dan percaya kepada Allah. Sebab hanya Dia yang berkuasa menjadikan kita besar. Penilaian dan kemampuan setiap orang dibutuhkan sekarang. Pekerjaan setiap orang cukup penting untuk dituntut agar dilakukan dengan hati-hati dan setia. Satu orang tidak dapat melakukan pekerjaan semua. Masing-masing memiliki tempat dan tugas khusus, dan setiap orang harus menyadari bahwa cara ia melakukan pekerjaannya akan diuji dalam penghakiman. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas penatalanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 606 paragraf 3. Mereka yang memiliki sifat-sifat karakter yang tajam dan kasar bersalah di hadapan Allah jika mereka tidak melalui pelatihan menekan dan membasmi semua kepahitan dalam alamiah mereka. Orang yang menyerah pada ketidaksabaran sedang melayani setan. Karakter yang tajam dan kasar, karakter tidak sabar, sudah pasti bukanlah terhormat dalam motif dan tindakan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita dalam halaman 606 paragraf 2. Setiap kemampuan dalam diri manusia adalah layaknya seorang pekerja yang membangun untuk masa dan untuk keabadian. Hari demi hari, struktur itu terus berdiri, meskipun pemiliknya tidak menyadarinya. Itu adalah bangunan yang harus berdiri, baik sebagai mercusuar peringatan karena kecacatannya, atau sebagai struktur yang akan dikagumi Allah dan para malaikat karena keselarasan dengan model ilahi. Artinya, setiap hari kita membangun, yaitu membangun karakter. Apakah kita membangun karakter yang cacat atau membangun karakter yang sempurna yang dikagumi oleh Allah dan para malaikat? Dan bila kita membangun karakter yang cacat, maka kita dianggap bersalah di hadapan Allah. Tentang hal ini Roh Nubuat tambahkan dalam paragraf yang sama, seseorang boleh saja memiliki benih berharga di tangannya, tetapi benih itu bukanlah kebun buah. Benih itu harus ditanam sebelum dapat menjadi pohon. Pikiran adalah kebunnya, karakter adalah buahnya. Allah telah memberi kita kemampuan untuk dipupuk dan dikembangkan. Jalan hidup kita sendiri menentukan karakter kita. Dalam melatih kemampuan-kemampuan ini agar selaras dan membentuk karakter yang berharga, kita memiliki pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain diri kita sendiri. Dan agar benih bertumbuh dan menghasilkan buah karakter sempurna, maka kita perlu kuasa Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus. Perhatikan, kebun untuk benih tersebut adalah pikiran. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 228 paragraf 3. Setan berusaha menyusup kemana-mana. Ia ingin memisahkan sahabat sejati. Ada orang yang terus berbicara, bergosip, dan bersaksi dusta, menabur benih perselisihan dan menimbulkan pertengkaran. Sorga memandang golongan ini sebagai pelayan paling efektif bagi setan. Namun, orang yang disakiti berada dalam posisi yang jauh lebih aman dibandingkan ketika dielu-elukan dan dipuji karena sedikit keberhasilan yang tampak. Pujian dari teman semu lebih berbahaya daripada celaan. Ada banyak yang seperti ini di dalam kelompok dan jemaat. Mereka bergosip, bersaksi dusta, dan menabur benih perselisihan. Dan akhirnya timbul pertengkaran. Gantinya mengaku diri bersalah, mereka menuding orang lain sebagai biang keroknya. Mereka-mereka ini adalah pelayan setan.
Semuanya yang Roh Nubuat jelaskan ini mengingatkan kita bahwa adakah motif dan tindakan kita terhormat? Saudaraku dalam Tuhan, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 608, paragraf 2, berkata, pekerjaan yang ada di hadapan kita sangat penting dan luas. Hari Allah semakin dekat, dan semua pekerja di ladang besar Tuhan hendaknya adalah orang-orang yang berusaha menjadi sempurna, tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan karunia apapun, menantikan kedatangan anak manusia di awan-awan sorga. Tidak satu pun saat dari waktu berharga kita seharusnya dihabiskan untuk membuat orang lain menyesuaikan diri dengan ide dan pendapat pribadi kita. Allah akan mendidik orang-orang yang terlibat sebagai rekan kerja dalam pekerjaan besar ini untuk menjalankan iman yang tertinggi dan mengembangkan karakter yang harmonis. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini menasihatkan dalam Maranatha halaman 228 paragraf 5. Jangan pernah berbicara meremehkan siapapun, sebab ia mungkin besar di mata Tuhan, sementara mereka yang merasa besar bisa saja dianggap rendah oleh Allah karena hati yang keras. Satu-satunya keselamatan kita adalah merendahkan diri di kaki salib, kecil di mata diri sendiri, dan percaya kepada Allah, sebab hanya Dia yang berkuasa menjadikan kita besar. Dan Allah menjadikan kita besar bukan karena diri kita, tetapi karena Kristus di dalam kita. Kristuslah yang menjadikan kita besar di hadapan Allah. Kristuslah yang terhormat dalam motif dan tindakan. Perhatikan yang Roh Nubuat sampaikan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 609, paragraf 2. Allah menghendaki para penatua Haskell, Butler, Whitney, dan White mendekat kepadanya. Orang-orang ini boleh saja memiliki kualitas yang berharga, tetapi kecuali Kristus dinyatakan dalam karakter mereka, kualitas-kualitas tersebut tidak akan lebih diterima daripada persembahan Kain. Persembahannya baik dalam dirinya sendiri, tetapi tidak ada juru selamat di dalamnya. Sebaik-baiknya perbuatan diri sendiri, namun jika tidak ada Kristus di dalam diri, maka itu semua sia-sia. Ditolak sebagaimana persembahan Kain. Itu sebabnya satu-satunya cara untuk memiliki motif dan tindakan terhormat hanyalah dengan menerima Kristus tinggal di dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kembali kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, oleh karena nasihat tentang karakter yang sempurna berulang-ulang diingatkan kepada kami dalam beberapa hari terakhir ini. Dan itu oleh karena motif dan tindakan terhormat kami berasal dari Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus itulah kuasa. Sebab itulah kuasa yang membuat kami memiliki motif dan tindakan yang terhormat. Sebab Yesuslah yang telah menghidupkan motif dan tindakan yang terhormat di dalam-Mu, ya Bapa. Dan bila mana kami menjadi saksi-Mu, semakin banyak orang yang menerima Kristus dalam hidup mereka, dan mereka pun diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.